Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video saya kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang alasan saya sampai sekarang masih menggunakan kamera Olympus untuk foto dan video. Terutama untuk video, karena terus terang secara ketertarikan saya lebih senang main video daripada foto. Tapi bukan berarti saya tidak suka foto ya. Cuman mungkin kecenderungan untuk video lebih besar daripada foto. Merek Olympus sendiri sebagaimana yang kita tahu adalah merek kamera yang fotosentris ya. Jarang kita dengar merek Olympus itu hype di bidang video. Secara merek, Olympus itu nggak cukup terkenal ya di Indonesia ya. Mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang fanatis dengan Olympus atau tahu merek Olympus. Saya sendiri juga awalnya tidak terlalu familiar dengan merek Olympus. Secara penetrasi pasar di Indonesia, Olympus itu kalau bisa boleh dibilang tuh kurang ya. Apalagi kan akhir-akhir ini kita sering dengar bahwa mereka itu divisi imagingnya sudah dijual ke pihak ketiga. Kalau nggak salah namanya OM Digital atau apa gitu, saya lupa. Lalu inilah 7 alasan saya masih menggunakan kamera Olympus, khususnya Olympus yang saya pakai ini adalah OMD EM5 Mark II. Alasan pertama saya menggunakan kamera Olympus ini, yang pertama adalah ketika saya baru pertama kali suka dengan konten-konten yang berbau fotografi dan videografi, Olympus ini adalah kamera pertama yang saya bisa dibilang membekas di kepala saya. Kalau nggak salah tuh review pertama yang saya lihat itu yang mengenai Olympus ini ya, terutama Olympus EM5 Mark II. Ini kontennya Gofar Hilman di sini. Lalu Red 35 Fotografi ya, kalau nggak salah itu channelnya. Tapi uniknya, justru kamera pertama saya bukan Olympus. Karena saat itu, karena masih baru ya, saya jadi belum berani istilahnya gambling lah. Saya belum berani gambling dan kamera pertama saya ketika itu adalah Canon EOS M6. Alasan kedua yaitu fitur yang bersaing dan IBIS yang lebih oke. Jadi sebelum pakai EM5 Mark II, gue udah pernah beberapa kali nyobain kamera, beberapa merek kamera lah. Mulai dari Sony, Canon, Fuji, terus Lumix, dan ketika gue pakai EM5 Mark II itu kerasa banget IBIS-nya itu beda gitu, dengan harga yang satu level lah bisa dikatakan ya, walaupun nggak persis banget gitu. Lalu secara fitur pun sebenarnya nggak kalah jauh ya. Memang kalau secara fitur video harus diakui memang Lumix sangat cukup mumpuni ya, tapi Olympus pun sebenarnya nggak kalah ciamik sih. Misalnya kalau di EM5 Mark II itu ada flat profile, kalau di EM1 Mark II itu kalau nggak salah udah ada OM log ya, kebetulan belum punya. Terus ada juga built-in time-lapse, yang sama juga ada di kamera sebelah juga ada built-in time-lapse. Dan itu sih, tadi seperti yang udah gue bilang, IBIS-nya itu juara banget. Yang nggak disangka-sangka itu menurut gue, yang nggak pernah digembar-gemborin bahwa untuk video Olympus pun jago di IBIS-nya. Jadi kalau cuma shaky-shaky sedikit is okay, nggak ada masalah. No gimbal needed kalau bahasa kerennya. Lalu yang ketiga yaitu lensa. Jadi setelah gue nyobain beberapa kamera, terus pada satu momen gue balik lagi ke Micro Four Thirds dan itu Olympus EM5 Mark II yang kebetulan pakai lensa ini, pakai lensa 1240. Ini juga kebetulan ini syuting pakai EM5 Mark II, dan ini juga nih di tangan gua ada EM5 Mark II juga. Dan ini adalah lensa 1240 yang gua ceritain sekarang. Itu tajam, bahkan di wide open pun tajam. Terus gua juga punya lensa 45 dan pernah punya lensa 25, atau pernah punya artinya udah gue jual karena ada satu dan lain hal yang istilahnya gue korbanin untuk lensa yang gue pakai sekarang ini, yang bukannya f1.2.
Itu untuk di wide open pun tajam. Dari situ gue jatuh cinta banget tuh sama lensa-lensa Olympus, dan secara alamiah gue menganggap bahwa kalau lensa Olympus itu akan sangat maksimal jika dipasangkan juga dengan body Olympus. Bukan berarti dengan body misalnya Lumix itu nggak bagus, tapi tentu kalau dengan satu merek pasti chemistry-nya lebih bagus. Begitu juga dengan Lumix, kalau misalnya kita punya lensa Lumix, kita pakaikan body Lumix, pasti ada, kalau di G85 atau GH5 itu ada dual IS. Nah, kurang lebih seperti itulah bahasanya. Lalu yang selanjutnya yaitu auto white balance. Untuk auto white balance sendiri, gue ngerasa Olympus itu lebih akurat ya dalam berbagai situasi dibanding merek-merek yang udah pernah gue cobain. Jadi ini ngebantu banget ketika kita ngejar-ngejar momen, buru-buru, nggak sempet setting-setting white balance, kecuali untuk kegiatan yang memang terencana, syuting-syuting yang terencana, itu gue biasanya memang pakai manual white balance. Tapi untuk berbagai situasi yang run and gun, yang membutuhkan kondisi yang situasi yang cepat, itu gue prefer pakai white balance. Dan pengalaman gue saat di Pulse Pro, auto white balance-nya Olympus itu akurat, jarang banget miss. Jadi kalaupun bergeser tuh misalnya dari merah birunya itu ya, itu nggak terlalu jauh biasanya, sedikit banget gesernya. Kalau merek yang lain, waduh, udah berantakan tuh. Selanjutnya color grading. Olympus ini terutama gue lagi ngomongin misalnya nih, sekarang gue ngomongin adalah IM5 Mark II, itu sudah punya flat profile, memang nggak flat-flat banget sih, tapi ya lumayan lah. Atau yang kelas atasnya sedikit, misalnya misalnya yang kelas atasnya dikit, misalnya IM1 Mark II, itu sudah ada OM lock kalau nggak salah. Tapi untuk khusus gue yang pakai IM5 Mark II, itu udah flat profile, dan gue memang nggak terlalu jago-jago amat untuk color grading. Istilahnya ya cuman geser-geser kontras sedikit, itu atau saturasi naikin dikit, itu sudah enak sih, udah enak di mata gua. Jadi gua ngerasa udah cocok banget dengan color sign-nya Olympus. Jadi kalau misalnya tuh gua ke kamera lain itu ya mungkin gua harus adaptasi lagi lah, itu kurang lebih bahasanya kurang lebih seperti itu. Dan gue juga pernah pakai kamera yang merek sebelah juga, yang APS-C, cukup lama juga sih gue pakai itu, 2 tahun lah. Itu gue mau color grading, waduh susah banget tuh. Jadi yang harus tricky lah, yang exposure-nya +2, yang kayak gitu. Itu gue mempelajari exposure +2 itu aja gue masih nggak nyambung-nyambung tuh. Ya, kadang-kadang yang pakai lock itu kadang-kadang masih noise juga tuh. Jadi udahlah, gue karena nggak jago-jago banget, gue yang aman-aman aja deh. Jadi gue ngerasa ini ya udah, ya termasuk enak gitu di Pulse Pro-nya. Ya inilah salah satu alasan gue juga untuk tetap stay di Olympus. Terus yang keenam, beda, itu keren. Jadi gue pribadi ngerasa tuh kalau gue pakai kamera yang mereknya beda nih kayak Olympus nih, gue tenteng-tenteng di luar, apalagi pakai lensa ini nih, waduh, tuh ngerasa lebih ganteng aja. Padahal mah sebenarnya nggak jago. Jadi orang kan nggak tahu nih, wih kamera apa tuh gitu. Jadi ya beda aja, kalau ngerasa beda tuh ngerasa lebih keren aja gitu. Apalagi kalau misalnya tuh kan ini kamera nih secara branded nih lebih ke foto. Terus kalau kita misalnya bikin video, dapat apresiasi lah, walaupun ya namanya video ala-ala kan. Tapi kalau orang memberikan apresiasi itu, gue udah seneng banget tuh rasanya tuh pakai kamera ini. Itu sih salah satunya. Terus yang ketujuh yaitu harga secondnya lumayan bersahabat. Untuk gua yang kantongnya pas-pasan, nah yang begini nih yang gua cocok nih. Jadi apalagi setelah kemarin rumor tuh Olympus kan dibeli oleh pihak ketiga tuh, otomatis nih banyak nih teman-teman nih yang istilahnya galau nanti bagaimana kasih kelanjutannya. Nah ini banyak orang yang mulai jual-jual kameranya nih dengan harga murah. Nah ini gue seneng nih yang begini nih, kamera dengan fitur bagus tapi harga murah. Rata-rata tuh kondisi masih oke-oke. Terus misalnya ada yang nanya nih, bang gimana nanti servisnya? Wah kalau servis tenang, banyak yang bisa servis Olympus, memang ada spesialisnya. Terus bang nanti kalau misalnya ini Olympus lensanya gimana? Wah lensa nggak usah khawatir, asalkan dia mountingnya micro four third,
seperti Lumix, seperti Xiaomi Yi M1, seperti BMP-CC, banyak lensanya dari yang fisheye, wide, lalu portrait, tele, ada semua lengkap. Tinggal budget kita, mau yang ratusan ribu, mau yang jutaan, mau yang puluhan juta, atau mungkin ratusan juta. Intinya siapkan uangnya saja. Yang terpenting adalah kalau kita punya kamera-kamera yang tidak umum adalah ya sering-sering bergabung dan bertanya. Banyak kok komunitasnya, di Facebook ada, di WhatsApp juga ada, di YouTube banyak juga tutorialnya. Seperti gua, jujur aja gua bukanlah pekerja di bidang audio dan visual, gua cuman pekerja kantoran biasa yang nyuri-nyuri waktu, yang istilahnya di waktu senggang seperti ini. Sekarang gua syuting sekitar jam 11 malam. Gua belajar ya otodidak gitu. Karena gue suka, walaupun malam ya gue oke-oke aja gitu. Jadi intinya jangan malas untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang jago, yang pinter, yang nggak pelit ilmu, yang masih mau berbagi ilmu. Mungkin segitu dulu video dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, atau penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada kritik dan koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah nyalakan lonceng notifikasi, yang sudah memberikan komentar dan tanggapan terhadap video-video saya yang lain. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.